Dua HP yang menurut gue sekarang lagi battle ya buat jadi raja kamera di 2026 dan paling banyak kalian request ada Oppo Find X9 Ultra versus Vivo X300 Ultra. Keduanya main di kelas yang sama, harga juga hampir mirip dan dua-duanya punya ambisi yang sama ya, ngasih kalian kualitas foto yang bikin kamera mirrorless nangis. Tapi menurut gue ada bedanya nih yang fundamental dari kedua HP ini dan di video ini gue bakal breakdown satu persatu. Jadi ini dia versus antara Oppo X9 Ultra versus Vivo X300 Ultra. Yo, what's up guys, and welcome back to Basic YouTube channel sama gue Malvin. Dan ya, buat kalian yang belum tahu, beberapa waktu terakhir kita udah sempet kontenin ya si Vivo X300 Ultra yang pertama, terus kemarin gue switch ke daily driver gue sekarang si Oppo Find X9 Ultra. Dan jujur ini tuh udah bikin gue impress banget sekarang, sampai banyak banget yang request ya untuk diadu nih, saudara nih ya, padahal hal ya si Ultra ini kan dari BBK Group gitu, yang mana sekarang akhirnya juga rilis di Indonesia keduanya. Nah, gue udah pakai keduanya bergantian selama beberapa minggu terakhir dan ini comparison yang bisa dibilang paling ketat yang gue pernah lakuin ya. Susah banget preparationnya. Jadi kalau kalian suka konten versus kayak gini, tinggalin jempol dan jangan lupa subscribe ke Basic Tech biar kita cepet ke 1 juta subscriber. Thank you. Oke, langsung aja tanpa basa-basi kita mulai videonya. Pertama dari desain, ini segi dimensi dan bobot sebenarnya keduanya nyaris mirip gitu ya, nyaris sama gitu. Oppo 235 gram, Vivo 232 gram. Cuma 3 gram, jadi nggak bakal berasa perbedaan di tangan. Yang bakal dinotis jelas adalah di kamera BAM-nya ini, yang mana ini gede banget ya, bukan island lagi, bukan pulau, ini kontinen, ini benua ya. Vivo kelihatan lebih tinggi sedikit si kamera BAM-nya, cuma mungkin faktor warna juga, karena keduanya ini bisa diangkat ya, lewat si kamera BAM-nya atau lewat dipegang kayak begini nih. Tuh, tapi Vivo lebih tebel gitu. Karakter desainnya juga rada mirip ya, ada garis gitu pemisah ya di antara keduanya kayak nunjukin siluet kamera. Nah, untuk Oppo Find X9 Ultra itu datang dengan finish vegan leather untuk varian yang gue pakai Tundra Umber ini ya, kesannya rugged, maskulin dan ada texture yang lumayan enak gitu dipegang tangan. Nggak licin dan terasa premium gitu di tangan. Nah, Oppo juga punya tombol yang lebih lengkap dibandingin Vivo X300 Ultra. Pertama ada shortcut button di bagian kiri ya, snap key namanya, itu bisa dikustomisasi juga, plus ada dedicated shutter button ya, yang mana klik 2 kali buat aktifin ke kamera. Jadi menurut gue secara user friendly ini lebih nyaman, lebih cepet ya, lebih satset dibandingin Vivo yang sayangnya dia malah ngilangin semua tombol-tombol di samping, cuma disisain volume sama lock unlock aja gitu, sayang banget. Nah, untuk desain sendiri Vivo X300 Ultra pakai matte glass finish ya, yang lebih clean, kelihatannya lebih artsy gitu ya, kayak ada 3 dimensinya, sama secara visual lebih cantik sih gitu. Sedangkan Oppo tuh berasa kayak kamera lapangan gitu ya, Vivo kayak kamera studio. Dua-duanya premium, tapi vibe-nya kayak beda total, jadi sesuaiin sama selera kalian. Nah, selera yang bagian paling krusial itu harusnya di sini, yaitu di bagian kameranya, yang mana bakalan agak panjang ini ya, so buckle to your seat. Oke, Oppo collab-nya sama Hasselblad dan Vivo ini collab-nya sama Zeiss. Dan satu yang pengen gue tekanin di sini adalah jangan cuma liatin angka megapikselnya. Perhatiin lensanya ya, focal length-nya berapa milimeter, dan yang game changing di sini sebenarnya adalah ukuran sensornya yang jauh lebih gede dibandingin sama flagship lain, terutama kalau dibandingin sama iPhone ataupun Samsung. Sensor gede artinya tangkapan cahayanya bakal bisa lebih banyak ya, yang bikin dynamic range lebih luas, hasil foto lebih detail, dan pastinya bakal lebih bagus. Oke, kita breakdown satu-satu. Mulai dari kamera utama, kedua HP ini sebenarnya pakai sensor yang sama ya, jadi pakai Sony Lithia 901 200 megapiksel dengan ukuran sensor yang gede 1/1,12 inch. Ini tuh bisa dibilang gede banget untuk standar HP. Cuma memang bedanya ada di lensanya. Oppo pakai pendekatan yang lebih mainstream ya, 23 mm f1,5, jadi lebih lebar dan lebih terang. Sedangkan Vivo pakai 35 mm f1,9 yang bisa dibilang lebih natural perspektifnya kayak mata kita, cuma ya lebih sempit gitu. Nah, ini untuk hasil straight out of camera, yang mana foto-fotonya ini kalau dibandingin sebenarnya agak kurang fair jadinya ya, karena kalau mau ngadu di 23 mm atau di 1x, Vivo harus pakai lensa ultra wide-nya. Jadi kurang fair. Dan sebaliknya, kalau mau ngadu ke 35 mm, Oppo harus ngezoom ya, atau crop sensor di 1,5x buat ke 35 mm. Paling ya adilnya kalau udah bahas portrait, karena sama-sama mesti nge-crop dari sensor utamanya. Nah, ini kelihatan bedanya memang lebih ke skin tone aja, yang Oppo lebih warm dan eye pleasing. Vivo lebih cool gitu ya.
Sedangkan ketajaman ya lebih oke Vivo mungkin karena tadi nggak harus zoom lebih jauh kayak si Oppo. Intinya perbedaan di focal length ini bikin experience-nya memang beda total. Oppo menurut gua lebih mengakomodir mainstream user ya, sedangkan Vivo lebih cocok untuk yang proper fotografi ya, kayak portrait, human interest, atau street. Nggak ada salah, jadi ini bisa dibilang pilihan filosofi aja. Lanjut ke ultrawide, Vivo menarik banget karena sensornya gede. Ini Lithium 818, ukurannya 1/1,28 inch. Sedangkan Oppo pakai Lithium 600, 1/1,95 inch. Yang kalau di matematikain, dihitung-hitung sensor Vivo itu 2,3 kali lipat lebih gede. Jadi cahaya lebih banyak masuk, bikin detail sama dynamic range pastinya lebih bagus. Nah kalau diadu sesama ultrawide, Vivo jauh lebih unggul dari segi ketajaman sampai ke bagian low light. Nah kenapa sensornya dibikin gede? Menurut gua sih karena memang Vivo ini ngakalin ya lensa utamanya yang 35 mm tadi. Dimana kalau orang-orang pengen foto yang wide, yang lebar di 24 mm atau 28 mm itu bisa pakai si ultrawide-nya. Jadi kayak dipencet 2 kali gitu ultrawide-nya. Hasilnya masih bisa diadu lah sama main kamera HP-HP flagship lain. Walau Vivo harus nge-crop judulnya nih ya si ultrawide lens-nya untuk bisa disama focal length 20-an mm. Tapi ya kalau diadu sama Oppo di focal length yang sejajar dengan main lens-nya Oppo, ya kelihatan nih keteteran si ultrawide-nya Vivo. Lanjut ke telefoto yang mana di sini mulai kelihatan perbedaannya, walau jujur gue ngerasa signifikannya itu cuma di satu fungsi aja. Oppo punya setup dual periscope ya, 200 megapiksel 70 mm f2.2. Plus ada 50 megapiksel 10x 230 mm di f3.5. Sensornya ini 1/2,75 inch. Vivo punya telefoto tapi cuma satu aja, yaitu periskop 200 megapiksel 85 mm, yang mana ukurannya 1/1,4 inch. Yang secara sensor juga sedikit lebih kecil dibandingin Oppo. Nah secara hasil foto jujur gue ngeliat bedanya tipis banget ya. Bahkan ketika diadu up to 10x zoom ke atas, yang mana Oppo punya lensa optical, punya hardware-nya, sedangkan Vivo itu ngimbanginnya dengan menggunakan software enhancement atau bisa dibilang AI lah. Nah signifikan tadi sebenarnya ngebedain ada di satu fungsi, yaitu di bagian video, di mana optical 10x itu emang ngasih detail yang lebih bagus, yang mana kalau kalian mungkin ada menonton konser, ini bakal kepake banget. Oh ya, ngomongin aksesorisnya, telephoto extender kitnya ini ya. Ini gua tes Vivo ada yang 400 mm, Oppo ini 300 mm. Tapi anehnya kalian bisa lihat Oppo lebih gede ya di sini ya. Walaupun memang zoomnya nggak sejauh Vivo. Mungkin karena si Oppo pakai 3x, sedangkan Vivo kan 3,5x. Itu sih spekulasi gua. Satu yang ngebedain juga adalah Oppo itu ketika kita pakai, dia cuma bisa 2 mode ya, di mode si telephoto extender yaitu foto atau video. Sedangkan Vivo kita bisa pakai semua fitur dari aplikasi foto atau video. Kayak street mode bisa, pro video bisa, which is next kita bakal bahas. Nah untuk urusan video, kedua HP ini support 8K 30 fps dan ada lock mode-nya. Ada O-Lock di Oppo, V-Lock di Vivo, dan segala macam lah. Nah, itu tadi baru hardware ya. Nah, kalau soal software di sini juga approach-nya agak beda. Oppo itu punya namanya Master Mode, di mana bikin hasil jepretan foto itu minim processing, kayak langsung dari kamera asli gitu ya. Dan dia juga punya beberapa tone warna, atau dikenal juga sana dengan namanya film simulation. Gua tes ini kemarin pas foto buat jalan-jalan sama keluarga, dan hasilnya gue suka sih ya, naturalnya dapet. Kesannya tuh kayak gue nggak pakai HP. Nah, sedangkan Vivo dia juga memang udah punya color style yang bisa diakses langsung default dari photo mode-nya. Yang mana ini juga bikin hasil fotonya nggak kayak dari kamera HP. Dan kalian juga bisa lihat ya kalau menu Vivo itu lebih rame dibandingin sama Oppo. Jadi kelihatan nih kalau Vivo ditargetin ke yang lebih ngerti gitu. Terus Vivo juga dari beberapa X series sebelumnya punya fitur khas yaitu street mode, yang mana bisa cepet jepret-jepretannya ya, dan hasil fotonya itu emang ala-ala street photography, mungkin karena kolaborasinya sama Zeiss. Jadi intinya secara keseluruhan kayak Oppo itu dibikin lebih mainstream, lebih aksesibel, sedangkan Vivo kayak disengaja buat target orang yang lebih profesional. Satu lagi soal software yang gua notice di Oppo, dia itu nggak ada Pro Photo Mode, di mana di Vivo itu masih ada. Memang sih di Oppo itu ada namanya Master Mode, yang mana semacam mode foto Pro, tapi dia itu ada fitur yaitu minim processing. Kalau di Vivo dia itu ada Pro Photo Mode, tapi defaultnya dia itu ada di menu tambahan gitu, kayak di agak ujung. Jadi kita mesti kayak drag sendiri ke menu utama. Karena kayaknya Vivo masih lebih ngutamain Street Mode buat si X series kayak dari sebelum-sebelumnya. Oke, itu tadi untuk kamera. Wah, belibet bahasnya. Jadi semoga kalian mengerti. Next, kita bahas performance. Keduanya pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 dari segi chipset, jadi levelnya bisa dibilang sama. Segi benchmark sendiri, Antutu benchmark. V11, angkanya juga mirip-mirip ya. 3 juta, 3,8 untuk Oppo dan 3,7 untuk Vivo. Perbedaan utama tuh gue dapet di 3D Mark Wildlife, di mana stress testnya sini performance render grafis kelihatan kalau Vivo lebih stabil persentasenya. Mungkin faktor heat dissipation dari material kaca ini ya, dibandingin sama
sama kulit ya. Cuma sejujurnya buat daily use gue ngerasa nggak terlalu kentara bedanya. Keduanya kalau ketika dihajar ya lumayan anget, cuma nggak sampai yang parah banget. Yang lebih berasa bedanya adalah di bagian baterai, yang mana Oppo ini dapat 7050 mAh, Vivo 6600, jadi selisihnya 450 mAh yang ternyata lumayan signifikan di angka aktualnya ya. Dari tes GSM Arena gue cek sendiri active use score dia dapat di atas 20 jam, Vivo dapat 16 jam. Cuma buat gue sendiri di real world usage, Oppo itu gue bisa tahan seharian, screen on time itu 5-6 jam, masih sisa 40% kemarin. Sedangkan Vivo itu juga sebenarnya kuat banget seharian, tapi sisanya kayak lebih sedikit gitu, sekitar 20 hampir 30%. Jujur li, keduanya ini OS-nya bener-bener efisien ya, apalagi dibandingin sama baterainya yang bertahan itu di 5000 mAh ya. Anyway, untuk charging, keduanya pakai 100 watt, bedanya cuma di kabel aja, yang mana Vivo itu udah USB-C to C, jadi bisa dipakai buat cas device lain ya, kayak laptop. Kabelnya juga jadi lebih universal dibandingin sama Oppo. Dari segi durasi, Vivo juga full lebih cepat, 48 menit, Oppo beda 9 menit ya, karena memang balik lagi baterainya lebih gede. Lanjut, ngomongin layar, keduanya kayaknya plek-ketiplek ya. Panelnya sama, LTPO AMOLED, ukurannya sama, 6,82 inci, resolusinya sama, PPI-nya sama. Cuma peak brightness-nya nih kurang lebih mungkin ada sedikit beda, tapi gue rasa sih karena panelnya sama, harusnya ya sama. Cuma di programnya aja mungkin, algoritmanya agak dikit beda. So far gue ngerasain overall identik ya, kualitas ketajaman, warna, vividnya, tajamnya, outdoor visibility-nya itu oke banget. Gue nggak notice perbedaan yang kayak signifikan banget. Nah, perbedaan sendiri gue notice tuh ada dua. Pertama, di segi proteksi, di mana Vivo ini pakai Armor Glass, sedangkan Oppo pakai Gorilla Glass Victus 2 yang lebih durable untuk scale MOH-nya. Katanya level 6 bisa dibandingin 4 di Vivo. Kemudian di speaker, gua tes keduanya pakai lagu dari NCS dan dibandingin juga sama iPhone 17 Pro Max sebagai referensi. You take my love for granted. Say a bunch of stuff you never mean, yeah. I think I need a minute to figure out my limit. We keep on talking from body to body, yeah. Getting closer to just being nothing else. I'm a sucker for you. Vivo X300 Ultra itu volumenya lebih kencang, bassnya lebih nendang ya, sedangkan Oppo mungkin lebih ke balance ya. Kurang bassnya menurut gua, tapi clarity-nya menurut gua lebih clean. Nah, iPhone 17 Pro Max sendiri kayak ada di tengah-tengahnya lah gitu. Jadi kalau kalian suka speaker yang kayak ada boombox feel, Vivo lebih nampol, tapi kalau kalian yang suka lebih clarity dan balance, Oppo juga oke banget. Lanjut, kita ngomongin UI sama fitur. Ya, untuk fitur sendiri, Oppo punya Deep Space AI, yang mana cukup beragam ya use case-nya, dari editing, bisa juga sampai ke productivity. Vivo nggak ada branding AI-nya di X300 Ultra, gue agak bingung sih. Cuma fitur-fitur kayak standar Gemini gitu-gitu ada, dan ya overall mungkin lebih subtle gitu pendekatannya ya. Untuk PC connectivity, Oppo punya O+ Connect, Vivo ada Office Kit, keduanya bisa dipakai buat menghubungin HP ini ke PC atau Mac. Bisa drag and drop files, bisa remote desktop, dan gitu-gitu. Dan good news-nya buat pengguna Apple, keduanya juga support AirDrop ya, jadi bisa transfer file ke iPhone atau ke Mac gampang. Dan buat teman-teman yang pakai Apple, nggak bakal bisa menghujat kalian. Bercanda. Untuk user interface, Color OS versus Origin OS, keduanya berbasis Android 16. Menurut gue sih karakternya mirip-mirip ya, lihat aja nih dari top bar-nya, ya bedanya cuma kayak warna doang ya, karakternya sama gitu kan. Walau memang kalau dilirik lebih dalam, Color OS si Oppo lebih polish ya, mulai dari animasinya yang lebih smooth, customisasinya itu lebih banyak dibandingin sama Origin OS yang walaupun tampilannya sekarang udah jauh lebih modern dibandingin Vantage OS sebelumnya, masih banyak nih yang perlu dipoles, kayak dari segi animasinya, kayak dari segi beberapa customisasi widget-widgetnya. Oke, guys, paling itu dia.
kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi mana yang lebih worth it? Jujur dua-duanya HP flagship, kamera yang luar biasa dan nggak ada pilihan yang salah sih di sini. Tapi kalau harus dipilih, menurut gua kalau kalian pilih Vivo ini cocok buat kalian yang lebih serius ya di fotografi dan videografi. Terutama karena lensa utamanya yang 35 mm itu kalau kepake maksimal bakalan mantep banget. Terus ultrawide yang sensornya juga lebih gede tadi ya, pendekatan videonya juga jadi lebih sinematik, lebih profesional. Kamera banget lah ini HP. Ini yang bener kayak kamera yang diisi HP. Sedangkan Oppo Find X9 Ultra ini memang lebih cocok untuk mainstream market. Istilahnya kalau kalian pengen beli HP tapi kameranya bagus. Nah, ini kalian dapat total package di sini. Kameranya versatile banget dari wide ke ultra zoom ya. Baterainya lebih awet juga, desainnya rugged, nyaman juga dipegang. Tombolnya juga lengkap ya, jadi bikin pengalamannya juga lebih menyenangkan gitu ya. Dan Oppo juga lebih mainstream friendly lah. Kameranya langsung enak dipakai tanpa perlu banyak setting. Dan yes, gue sendiri personally masih stay di Oppo Find X9 Ultra sebagai daily driver. Tapi gue respect banget sama Vivo ya, yang dilakuin di X300 Ultra ini bener-bener keluar dari zona nyaman dan seneng banget keduanya juga bisa officially hadir di Indonesia. So, in terms of harga, kalian bisa lihat di sini harganya sih gue cek mirip-mirip ya, 25.999 ke atas yang mana memang boom. Mungkin kalian bisa beli kamera, cuma ya balik lagi tujuannya masing-masing beda. Jadi ya balik lagi ke kalian aja, kira-kira menurut kalian kayak gimana? Gue pengen tahu pendapat kalian, kita ngobrol langsung di kolom deskripsi di bawah. Dan itu aja, boleh kasih tombol jempol kalau video ini bermanfaat dan juga subscribe ke Best Tech YouTube channel. Itu aja guys, thank you semua. Again, nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao. Bam. Ini definisi yaping, bahasa anak-anak zaman now.